Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya waladi samaituka bima samakallah barakallah bijal asma Ahmad Hasan Khair barakallah bik. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku saya namai kamu, semoga Allah beri berkah ini nama Ahmad Hasan Khair barakallah bik. Semoga menjadi anak yang saleh, berbakti kepada Allah, kepada Rasul, bakti kepada orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Bismillah suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Al-Mukarram, muhtaram, para habaib, para tokoh-tokoh agama, khusus pada Saudi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Khusus pada pengurus majelis Futuhatus Shalihin, Bapak Haji Bustani sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan pada pagi hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan majelis ta'lim kita yang insyaallah membaca kitab Hikam Malayun. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Abi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana jami' ulumih bid-darain, amin. Kita bahasa Arabnya di bawah 59, ada di bawah. At-tayyul haqiqiyyu an tatwiya masafat dunya angka hatta taral akhirata ya aqrabu ilaika. Bermula lipat yang hakiki itu bahwa dilipatkan pengantaran dunia darimu hingga engkau lihat kan akhirat itu adalah lebih hampir kepadamu daripada dirimu. Maknanya kita dalam hidup ini ada mendengar Allah mempunyai kekasihnya aulia. Para aulia itu diberi oleh Allah karamah, karena banyaknya karamah para aulia, ada sebahagiannya ada jarak antara satu bumi dengan bumi yang lain. Itu kan sebahagian karamah yang diberi Allah kepada para aulia. Artinya orangnya
Indonesia tapi bisa ke Mekah tanpa ada alat pesawat, dan benar wujudnya memang di sana. Nah, kita minta pura guru kita di Sakompol begitu pas orang di Arafah, Sidin di Arafah kawan, di Arafah pas hujan kain ihram Sidin memang basah di waktu balik di mata Quran. Nah itu disebut bahasa Arab toy, toyun itu kada ada jarak lagi antara satu bumi dengan buminya. Nah itu diberi oleh Allah pada para aulianya, disebut namanya karamah. Nah lalu kan kita akan seperti kita orang awam ini, apa sebenarnya pemberian Allah? Makna sama seperti karamah, karena Allah Ta'ala mengakui seluruh kita hambanya. Qul ya ibadi, nah, itu kan pengakuan Allah pada hamba kita, hamba Allah. Orang wali itu hamba aja. Tetapi dia diberi Allah karamah karena ia beda dengan kita. Ya beda ilmunya, beda ibadahnya. Kita ilmu sekadar nang fardu ayat, ibadah sekadar nang fardu. Ya bedalah lalu. Disebut kita mukmin awam malahnya. Para aulia disebut itu para kekasih Allah, tapi orang Allah. Tetapi Allah memberi juga ke kita, sama seperti mereka dari Indonesia, seperti ya Habib Pasuruan begitu. Beliau ada di sana setiap Jumat. Artinya itu kan lebih jarak juga. Nah Allah Ta'ala memberi, mungkin misalnya diberi Allah kepada kita seberataan kada berjarak itu mungkin kita kada mampu. Mana-mana kakak anak berjalan timbul bakal hai di rumah beliknya. Anak bini kada ada taruh orangnya. Kita orang itu kada orang itu tahsis dia memang perlu. Ada kita juga ini diberi kayak itu. Ada berenai. Ya kada bertatap, maka di situ Allah memberi itu sekadar memang baik untuk kita. Kalau kada baik kada diberinya orang pun kayak kita hendak bilang kayak itu. Tapi untuk apa kita? Para aulia itu misal wali abdal, mereka setiap satu minggu tuh harus ada di Mekah. Anda melakukan pertemuan di sana, membahas tentang permasalahan dunia hidup umat Rasulullah, dibahas. Kemudian masing-masing itu makna ada keperluan. Seperti begitu di Arafah, para wali kutub pasti ke sana. Tujuannya selama mereka berada di sana, orang nang wukuf itu aman. Ada pajangan ini dan itu, sehingga jarang dia ada apa atau kejadian apa-apa. Karena itu rata-rata Nabi Haidin, Nabi ini kumpul di sana, wali kutub di sana. Oh, sekejap mata aja. Artinya ada wujud diri mereka itu memberi keamanan kepada orang yang hadir. Dari orang demo di Jakarta, sekalinya wali Allah Ta'ala masuk ikut juga di sana. Kada ikut demo, ikut. Jadi permasalahan kepada orang demo. Jadi wujud mereka itu menjadi rahmat, damai, lalu orang kada saling bunuh-membunuh. Artinya di situ kan ada hikmah ngarannya. Kita nang orang awam nah ini oleh beliau sama di dalam makna martabat itu, yaitu Allah Ta'ala melipat rasa. Kada terasa kita baharinya itu kada tahu di agama.
berlalulah umur. Begitu bisa suatu saat kita ada majelisnya, atau kita suatu saat belajar dengan ketemu seorang guru dan seterusnya, berubah kita. Itu sama tayyun namanya. Allah merubah tanpa terasa. Nah itu yang sebenarnya yang benar. Adapun yang bisa kesana kemari itu, apabila kada istiqamah bisa diistidraj, dilanjur. Kalau ini orang tahunya dunia aja apa, tahu-tahu berubah, mengetahui tentang agama, kemudian mengetahui tentang akhirat, mengetahui tentang kematian, kemudian mau beribadah. Itu kan tidak terasa. Itu kalau dinisbahkan kepada para aulia, iya seperti itu tadi, kada ada jarak. Dan ini kan kada terasa. Kita mungkin kada tahu lah kemuliaan yang lebih kayak menyamai kepada seberitaan. Kita lah sembahyang, orang lain kan sembahyang sama kita. Kita belajar, orang lain pun belajar. Sehingga kada terasa itu sebenarnya itu kemuliaan yang Allah kasih kepada perjalanan hidup. Itu masafah dunia, tetapi dirubah oleh Allah kepada masafah akhirat. Itu kada terasa sama sekali. Dan itu banyak sekali Allah memberi daripada yang tadi. Kalau yang bisa berpindah di satu negeri itu per orang, tapi kalau masafah itu sangat banyak Allah kasih. Dan itulah yang Allah beruntung. Karamah yang sebenarnya adalah keberuntungan kita terus menerus sampai negeri akhirat. Karamah kemuliaan diberi Allah. Artinya sebenarnya kita tuh harus kayak bahasa kita itu, jangan terlalu memikirkan kenapa aku. Allah terus memberi, cuma kita kadang merasa. Nah inilah yang dibahas oleh beliau. Ada perubahan di diri kita yang kita sendiri tidak merasa berubah, hanya seperti berjalanlah hidup. Itu lebih kemuliaannya daripada orang yang dari sini bisa ke Matapura, bisa ke Makkah, bisa ke lebih mulianya itu tadi. Jadi kita hidup ini senang aja terus menerus. Ada perlu juga menginginkan saya harus melihat. Jalanilah hidup istiqamah. Tuntut ilmu nang fardu ain, tauhid, fardu tentang apa yang perlu kita kerja. Salat pelajarilah baik-baik, puasa pelajarilah, kemudian syaratnya itu pelajari. Salat, cara mandinya, cara berudunya, pelajari dengan baik, ketahui rukunnya. Kemuliaan yang diberi Allah tanpa terasa di dalam perjalanan hidup kita. Selama orang itu di dalam hal ihwal, dia kata mendekat dengan Allah, dan ia memahami dengan mana ikhlas, urusan dunia itu kan usah tapi dipikirkan, karena Allah Ta'ala berjanji apabila kita kawal masuk di dalam takut kepada Allah, dunia takut sama kita. Apabila kita betul-betul beribadah itu sempurna dengan Allah, dunia berhadam kepada kita. Cuma beda cara, beda sistemnya. Orang pedagang kan melewati usaha dagang. Jadi mana berhadam itu sukses dan lancarlah, ya. Lancarkanlah urusan kepada Allah, maka lancar. Jadi pemerintahan, di sini kita bagaimana supaya lancarlah dulu urusan kita kepada Allah. Urusan yang berat kayak apa? Ya, tidak ada berat sebenarnya. Urusan itu bisa diselesaikan. Hanya nampak masalahannya kitanya ini dulu menyelesaikan masalah kita dengan Allah. Apa permasalahan kita dengan Allah? Perintahnya itu. Perintahnya keparduan, mengerjanya dengan ikhlas. Allah memberi apa pemberiannya, jalanilah itu. Jangan menghendaki sesuatu yang memang tidak jalan kita.
Jalan kita jalanin, insyaallah itu semua dengan makna kemuliaan yang diberi Allah. Bermulipat pengantar dunia itu hanya nusur daripada hamba itu jikalau bercahaya nur iman dalam hatinya, maka ketika itu nafilah dunia dalam nazarnya, kalipatlah dalam iktibarnya, dilihatlah akhirat hadir kepadanya, mawjud kepadanya dan dilihatnya, terlebih hampir kepadanya daripada dirinya. Anajatnya panah terlebih dengan iktibar ini. Barang siapa ada dengan ini musyahadahnya, maka tiadalah tasawur daripada kasih yang gaib yang panah. Itu dunia, digantinya dengan yang hadir yang kekal, yaitu akhirat. Hidup maknanya seseorang itu perlu merenung. Umur kita kapan saja, tapi merenung ini merenung di dalam makna memperbaiki, bukan merenung makna hayalan. Merenung makna hayalan, apa yang dihayal ada manfaat sama sekali, karena dia hayalah. Tapi renungan yang ia memperbaiki itu yang disuruh, maknanya tafakur. Bagaimana hidup ini yang Allah Ta'ala janjikan bukan di dunia ini, tapi di negeri akhirat. Allah janji sama kita memberi seluruh makna. Allah punya rahmat 100 rahmat, satu aja di dunia, 99 dijanjikan kepada kita untuk akhirat. Kita berada di sana. Bagaimana pengembangan kita? Artinya dunia dijadikan perjalanan atau kendaraan untuk negeri akhirat. Gunakan ya dunia. Carilah bagaimana kita bisa menikmati nyaman, bahasa orang. Cari pakaian yang kainnya dipakai nyaman, sehingga beribadah lalu nyaman. Kita apa maunya makan apa yang nyaman, makan, asal pandang itu nikmat yang untuk kita meneruskan perjalanannya ke negeri akhirat. Artinya begitu, makan bismillah, begitu selesai makan alhamdulillah. Jadilah kita ada di parut berdasarkannya, jatnya jadi darah daging. Gunakanlah untuk meyakini bahwa kita ini akan berakhir. Sebenar-benar tempat kita adalah di negeri akhirat. Tapi negeri akhirat itu tidak bisa dibayang atau dimisal dengan dunia, karena dia tidak ada proses pemerintah, proses raja, proses makhluk ada. Seluruhnya Malikul Muluk, proses Allah. Ada kawan lagi di akhirat tuh membawa piring, bawa beras, bawa duit dada. Yang di bawahnya hasil daripada dunia. Dunia ini seolah kita bekerja. Di akhirat kita mengambil hasil bayaran. Ini keadaan apa? Duit di dunia gunakan aja. Mau apa deh, mati aja. Tetapi jangan lupa bahwa duit itu kan dibawa ke akhirat. Bagaimana dunia ini agar supaya duit ini menjadi kita bisa diproses, diambil duitnya, di situ ada. Tergantung kita. Artinya tergantung kita yang menggunakannya. Dan seluruh manusia pasti berakhir. Tetapi Allah dari Rasulnya di waktu hidup ini jangan merasa seperti kayak renungan yang memutus perjalanan hidup, itu tidak. Kayak merasa mati juga, jangan itu. Yang dirasa bahwa hidup ini sangat panjang. Panjangnya hidup perlu maknanya di dalam hidup kita. Kita ada usaha ikhtiar. Tetapi makna daripada perjalanan panjang itu untuk akhirat. Berusaha aja, karena perlu jadi orang kaya semuanya. Tapi jadikanlah perjalanan itu intinya menuju akhirat. Artinya kita bijaksana. Jadi kita difasilitasi diri kita sendiri itu pun hukumnya akhirat. Karena dia punya hak. Jangan dibiarkan diri kita mana di dalam keadaan susah dan sakit.
Orang sakit berusaha untuk berobat, orang susah berusaha untuk bagaimana agar supaya dia senang. Hidup tuh. Tetapi intinya di waktu beribadah Allahu Akbar, hilang semuanya. Jangan dibawa waktu kita di kebun, jangan dibawa waktu kita di pasar, jangan dibawa waktu kita berurusan. Allahu Akbar. Meyakini ada apa-apanya bawa itu. Menghadaplah diri kita yang lalai dan lupa kepada Allah, penuh dengan kesalahan dan dosa, untuk agar supaya Allah dari rahmat kasih sayangnya kepada kita dan mengampuni. Terus terulang. Maka dari itu lalu 5 kali perputaran di dalam satu hari satu malam untuk melupakan seluruhnya. Karena di dalam kubur seperti itu. Begitu seseorang meninggal dunia, terbayanglah akhir. Dia lupa bahwa dia mati. Dia lupa bahwa dia meninggalkan dunia. Karena dia masih merasa hidup. Tapi awal perjalanannya, awal fitnah kubur, awal yang dihadapinya adalah malaikat. Begitu terjaga dalam kubur, datanglah 2 malaikat. Apa yang ditanyakannya terhubung kepada perjalanan kita. Waktu di dunia apakah punya Tuhan? Sehingga ia bertanya, siapa Tuhanmu? Dia tidak menyalahkan yang lain. Seseorang yang bisa mengetahui adanya Tuhan, tentu ada yang mengajarkannya. Pengajarannya itu pasti dari utusannya, yaitu Rasul. Siapa? Nabi. Kemudian orang yang punya Tuhan, punya Nabi, tentu dia ada kesimpulan makna agama. Apa agamamu? Artinya terhubung kepada perjalanan yang ditanya. Perjalanan hidup kita dari mulai balik sampai berakhir. Nah, disinilah makna bahwa seseorang yang ia menginsafi, menyadari perjalanan hidupnya ternyata ini untuk akhirat. Karena ditanya orang di dalam kubur. Kubur itu awal babul akhirah, awal pintu akhirat. Nah itu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa yang kamu pegang di waktu hidup dan apa yang kamu pegang di waktu mati, siapa saudaramu. Itu hidup kita. Berjalanlah hidup ini. Dan seluruhnya telah dibahas, artinya disyarahkan, dijelaskan oleh riwayat-riwayat daripada hadis Rasulullah, daripada pensyarah hadis orang saleh, ulama. Tidak ada orang menanyakan apa kamu punya jabatan, apa sih penghasilan kamu, apa sih, tidak ada. Kalau kita menyadari sendiri, jadi tidak menegah makna di dalam hidupnya ini, hal ehwal kita. Oh, biar jadi apa aja silahkanlah hidupnya. Tetapi begitu pian berbicara, Allahu Akbar, jangan dibuat dalam jiwa kita Allahu Akbar. Belajarlah di dalam diri ini bagaimana agar supaya seluruh makna dunia itu hilang, seolah kita berada di hadarat Allah. Ini makna akhirat. Maka Allah memberi apabila bisa seperti itu. Itu pemberian yang luar biasa, kemuliaan di waktu hidup. Mau orang awam, nggak mau orang apa, tapi dilatih pegamat. Tapi insya Allah bisa selama ada bahasa kita dorongan jiwa. Berpikir apa yang misalnya lah Allah, ingat kita berurusan tadi timbang sawit ke apa, tapi apa manfaatnya? Mungkin dari manfaat juga. Lebih baik kalau bisa dibuat. Lalu orang bagaimana caranya? Lalu bisa makna memperhatikan apa yang dibaca, apa yang diperbuat, diperhatikan agar supaya jangan salah. Lalu kita fokus jadinya. Orang main bola, ada ingat lagi di bini, ada ingat di anak, ada aja di penonton bininya, karena fokus ke bola. Tahu lagi ngapung bola aja,
Anak begitu, ayo capati, jangan biasa kita. Bahasa ya kada tahunya mau anak bersuara tabule jadi kampungnya. Oh, apa aja risikonya. Itu sama seperti Allah, fokuslah pada Allah. Apa aja renungan datang sendirinya, tapi jangan diikuti. Dia datang, biar aja. Tapi kita kan mengikuti. Kita ini kan masalahnya kita Allah Akbar, itu renungan datang tak ikuti. Nah itu masalah kita. Karena kita memang kada ada pelajaran asalnya. Barang kita ikutinya itu akhirnya itu aja bang masalah. Nah, yang dimaksud beliau tadi nasabah dunia itu dihilangkan Allah, renungan tuh kita tara akhirat, fokus pada Allah. Nah inilah makna tayyun, makna tidak ada jarak. Ada jarak antara seluruh, ada jarak orang hidup dengan Allah. Ada jarak antara hidup dan kematian. Ada jarak antara dunia dan akhirat. Karena nyata diperjalani di waktu Allahu Akbar. Biarlah waktu Allah Akbar itu mengkadak hadarah Allah, akhirat ulah hadarah. Mana bisa disebut sembahyang. Salat di hadarah Allah baru dinamai salat. Artinya orang tadi ingat kepada Allah, kemudian ia meyakini Allah melihat dirinya, Allah mengetahuinya. Angka itu barunya dalam makna bahasa antak budallah, menyembah Allah. Nyaman lalu angka itu. Awalnya salat aja tuh, akhirnya di luar salat terbawa. Dan ini seluruhnya akan menjadikan ketenangan di dalam hidup. Kenapa? Karena akan hasilnya dinding tutupan nang maulah kita susah jadi dihilangkan oleh Allah. Kita keluarga kadang alih lah, karena ada lagi dinding. Makna orang memandang antara suami istri kadang alih pandangan. Ada mau dinding dengan makna wujud manusianya ada. Itu apabila dibuka Allah Taala, sifat Allah Rahman Rahim itu nah betajali. Jadi salah berami. Disitulah makna orang yang diberi Allah Taala. Orang awamnya ini diberi oleh Allah dengan sebab ya pertama menuntut ilmu, tadi kedua ya mengerja perintah, terus dengan istiqamah dan ikhlas jannatul majalah, surga yang disegerakan itu ala bizikir tatmainul qulub, ketenangan jiwa. Apabila sudah kita tuh tenang nyaman, insya Allah seluruh masalah dunia ini nyaman aja juga. Tapi begitu kita pindah pusing masalah dunia ini pindah pusing juga. Sada Bang Ali, ala pindah macet aja, pindah kulir orang menimbang, sampai ke pabrik kulir orang berdiri, lalu pindah macet aja karena kitanya juga asalnya macet. Ketenangan jiwa itu kada. Nah di sini maknanya kada usah melihat nang diberi Allah karamah kepada para aulia, tapi kita lihatlah pemberian Allah kemuliaan yang diberi di diri kita. Jadikanlah diri kita nih bahagia. Maknanya di sisi Allah. Hati bahagia itu kita memuliakan diri kita. Kita memuliakan punya otak untuk berpikir. Kita memuliakan mata untuk melihat. Kita memuliakan telinga untuk mendengar. Mulut berkata, tangan memegang. Hati untuk meniatkan sesuatu, menghandaikan seluruhnya. Kaki untuk berdiri, muliakanlah di situ. Apa kemuliaannya? Dengan ada wujud kebaikan. Jadikanlah kebaikan di dalam otak pikiran kita, di dalam mata kita, di dalam telinga kita, mulut kita, tangan, kaki, dan hati. Itu dinamai menghargai. Tapi coba aja, apabila kita jadikan kebaikan, begitu kita meninggal, ada harganya. Satu kebaikan dibalas 10. Itu coba aja kita gunakan kepada sesuatu yang lalai. Begitu kita meninggal dunia, cari kita mana kebaikan kok ada ujalah Ta'ala, karena kada menghargai diri kita. Kita hanya melihat orang mulia, lalu kita merasa bahwa saya tidak mampu seperti itu. Karena mereka para aulia. Itu kesalahan di dalam makna memaham aulia. Percontohan seseorang asalnya orang awam, ia melakukan istiqamah. Alladzina qalu rabbunallah, orang yang berkata bermula Tuhan kami Allah, tauhidnya di dalamnya ada makna
hakikat itu tuh. Semastaqamu, kemudian istiqamah mereka itu di dalamnya dengan syariat. Tatanazzalu alaihim malaikat, turun kepada mereka oleh malaikat. Ini maknanya awalnya orang awam, tapi ia mengamalkan ilmunya, kemudian ia punya keyakinan, ikhlas tuh, terus istiqamah. Kadang melihat orang lain, oh seperti apakah orang tuh, lain urusan kita urusannya dengan Allah. Teruslah di jalan kita, ihdinas siratal mustaqim. Tatanazzalu alaihim malaikat, turun malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu, kamu kada perlu takut dan kada perlu sedih. Nah ini masuk di dalam makam makna aulia. Orang kita, orang mukmin, dipercontohkan aulia itu 1, 2, 3 di atasnya para anbiya, para mursalin dipercontohkan. Kita selama mengikuti contoh, kita seperti itu juga dimuliakan oleh Allah, tetapi sekadar kita. Tidak harus sama seperti para aulia. Kita semua kan maunya lancar, kita semuanya maunya baik, kita semuanya maunya hidupnya ini berjalanlah dengan sesuai apa yang kita cita-citakan. Sebenarnya kuncinya di diri kita. Kita kadang-kadang kuncinya melihat orang lain lalu meniru, itu kesalahan. Bahasa orang bisa kesalahan fatal karena kadar orang lain, kadar kita beda. Misalnya Haji Pak Saniru banyak bisi tanah, emang sidin mampu. Kita mikirkan saya harus banyak tanah, di mana kemampuannya? Kan fatal akhirnya. Pikir-pikir berhutang di bank sudah, Pak bisa tanggung dulu kepala. Aja ada kaum jadi langsung dulu nih, itu kadar kita aja. Iya tenang sedikit di apa syukuri aja itu jadikanlah jalan untuk bersyukur, ia akan menjadikan kesuksesan perjalanan hidup. Jangan melihat gitulah, itu bisa menyebabkan kita, karena pemberian Allah ada sama. Dikuli syai'in qadrun, sesuatu ada kadarnya. Diulah Allah Ta'ala nih, diri kita nih ada, dan kada behirian diri kita. Dia makanannya nyaman lo tangan kanan, begitu behira lo tangan kiri aja, tapi kada sadar. Kenapa? Karena ya tangan kiri memang itu urusanku. Coba ini kada mau anak makan kada nyaman juga, kada nang besuhi, kada kawanin. Artinya memang seperti itulah hidup ini. Ada fungsi masing-masing dan itu untuk menjadikan hidup ini berarah dia. Artinya ada arah tujuannya, dan situlah maknanya, karena ada arah tujuan dalamnya ada sana khair, kebaikan di situ. Nah unsur kebaikan ini maulah kita nilai akhirat. Itulah makna bahwa engkau melihat waktu hidup di dunia, tetapi engkau melihat akhirat. Artinya manfaatnya, manfaat hidupnya ini sebenarnya akhirat. Pian kada merasa balu, jangan baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebenarnya pian untuk akhirat sudah. Karena mana ada orang beri subhanallah 1000 beri orang mana ada. Itu di akhirat, karena pian meninggal dunia datangnya pian baca tasbih, nah ini pemberian Allah. Padahal piannya masih mencugut di dunia, nah udah makan kanyang parut tahu lagi subhanallah semua tasbih sayangnya tak guring. Kekanyangan itu sebenarnya masuk akhirat cuma kada tahun itu bismillahirrahmanirrahim baca Quran alif lam mim, sebenarnya ke akhirat itu. Asal ini punya ilmu tadi, ilmu dia punya, yang penting pelajari tauhid dengan baik. Bujur-bujur bisi Tuhan, kenali bujur-bujur Allah, yakini bujur-bujur Allah. Nah itu bisi Tuhan awal perjalanan, mengkada di situ kada ada apa-apa. Karena Allah juga maulah dunia dan Allah juga maulah ada ujung akhirat. Dua-duanya itu ulah Allah Ta'ala. Kitanya disuruh merasakan. Isma syi'ta fa'inaka mazjun. Hidup sarah kamu aja, kamu akan dibalas. Artinya begitu hidup seseorang sebenarnya sudah berjalanlah ia akan ia dapat balasan di negeri akhirat. Berarti kalau hidup di dunia ini sebenarnya akhirat. Cuma kita kan kada tahu. Sebenarnya penentu kita di akhirat hidup ini. Untung Allah Ta'ala mencurah rahmat kepada kita lebih.
Sehingga di waktu di akhirat kita banyak apakah salah, ada makna pengampunan Allah. Wajar Allah ampuni, selesai. Kemudian kita akan diproses oleh Allah, tapi ada syafaat Rasulullah, selesai juga. Ya Rasulullah sudah ketolongin, selesai. Kemudian Rasulullah, mungkin kita lah malu dengan Rasulullah, kenapa salah? Ada proses syafaat dari orang saleh, para aulia, selesai juga kita. Mungkin seluruhnya tidak ada, tapi kita ada bahasa, kita punya guru, dia punya makam, insya Allah dia bisa beri syafaat, selesai juga kita. Mungkin kita tidak punya guru apa seluruhnya, hanya sekadar hidup karena berjalanlah kita sama kita berbuat baik kepada orang mukmin muslim, dia bisa memberi syafaat juga. Orang mukmin bisa memberi syafaat, seorang guru bisa memberi syafaat, Rasulullah bisa, seluruhnya memang dengan izin Allah. Artinya itu lebih daripada makna pekerjaan yang kita kerja. Lebihannya itu karena unsur makna rahmat Allah. Luasnya rahmat Allah melebihi perjalanan hidup kita. Nah, ini makna daripada apa yang perlu kita bahas pada makna di dalam hikmah yang disampaikan oleh Ahmad bin Athaillah di kitab beliau Sibul Hikam, dimalayukan oleh orang yang saleh, seorang guru besar, dia kuburnya di Malaysia, Datuk Pulau Manis, Malaysia sana, yang menulis Melayunya. Ini aja sekadar pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayah kepada kita semua. Mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, mudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, menjangkan umur kita selama dunia akhirat, terhindar bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin, dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Bismillah suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa sallim radhiyallahu ta'ala an sayyidatina sabi rasulillah ajmain. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jiyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa filatan badal maut. Allahumma hawin alaina basaqaratan mati wa najatan minan nar wa fanta isab. Rabbana qulubana bihaduk rahmatan ya kunta wahab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyyi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum.